Pagi itu, kebun binatang di kawasan Jawa Timur, yang dikenal dengan koleksi satwa langkanya, mulai terlihat ramai. Pengunjung dari berbagai penjuru daerah berdatangan untuk menikmati akhir pekan. Salah satu daya tarik utama kebun binatang ini adalah Sinta, seorang orangutan betina yang sudah lama menjadi ikon. Sinta bukanlah orangutan biasa. Ia dikenal sangat ramah kepada pengunjung, seringkali berinteraksi dengan mereka, dan bahkan bisa mengingat wajah beberapa pengunjung yang sering datang. Banyak yang menganggapnya sebagai hewan yang cerdas dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan penjaganya. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada pukul 9 pagi, Sinta, yang biasanya duduk tenang atau bermain dengan cabang pohon, terlihat gelisah. Matanya melirik ke penjaga, namun kali ini dengan ekspresi yang berbeda. Beberapa pengunjung yang ada di dekat kandangnya mulai merasa cemas melihat perilakunya yang tidak biasa. Tiba-tiba, Sinta mulai berteriak, sesuatu yang jarang terjadi. Suara jeritannya menggema di seluruh kebun binatang, mengundang perhatian banyak orang. Seorang penjaga mendekat dengan hati-hati, berusaha menenangkan Sinta, tetapi tidak berhasil. Bahkan, beberapa petugas medis yang bertugas di kebun binatang segera diminta untuk turun tangan. Tak lama setelah itu, peristiwa yang sangat mengejutkan terjadi. Di hadapan mata pengunjung yang terperangah, Sinta melahirkan 2 bayi manusia. Bayi-bayi itu terlihat sangat mirip dengan manusia. Namun ada yang aneh. Kulit mereka tampak sedikit berbulu halus, dan tubuh mereka lebih kecil dari bayi manusia biasa. Kejadian ini terjadi begitu cepat dan mendadak, sehingga para pengunjung yang awalnya tercengang mulai berlarian keluar dari area kandang Sinta, sebagian besar kebingungan dan ketakutan. Beberapa dari mereka langsung merekam kejadian itu menggunakan ponsel, sementara yang lain berusaha menenangkan diri. Berita tentang kejadian itu dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Media sosial langsung dibanjiri dengan foto dan video kejadian tersebut. Judul-judul yang menghebohkan muncul di berbagai platform berita, seperti orang utan ramah tiba-tiba melahirkan bayi manusia, dan kejadian tak terduga di kebun binatang Jawa Timur. Dalam hitungan jam, kejadian ini menjadi viral dan mengguncang seluruh negeri. Kehebohan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Namun, di balik kehebohan ini, banyak yang mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta? Bagaimana bisa seorang orangutan melahirkan bayi manusia? Muncul berbagai spekulasi dan teori tentang kejadian ini, mulai dari eksperimen ilmiah yang gagal, hingga kemungkinan adanya faktor luar yang tak terduga. Kejadian ini jelas telah membuka babak baru dalam sejarah kebun binatang tersebut, namun juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kejadian yang menggemparkan dunia ini segera menarik perhatian berbagai pihak, terutama para ilmuwan dan ahli biologi yang ingin mengetahui penyebab di balik fenomena aneh ini. Segera setelah berita mengenai kelahiran bayi manusia dari orangutan menyebar, para ahli dari berbagai universitas ternama di Indonesia dan luar negeri mulai mengajukan permintaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak kebun binatang, yang awalnya kebingungan, akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan tim peneliti dari berbagai bidang ilmu, termasuk genetika, biologi, dan kedokteran. Kebun binatang yang sebelumnya damai dan teratur kini, dipenuhi oleh tim ilmuwan yang datang membawa peralatan canggih untuk melakukan berbagai tes dan pemeriksaan terhadap Sinta serta kedua bayi manusia yang dilahirkan. Peneliti pertama yang datang adalah Dr. Rudi Wijaya, seorang ahli genetika terkemuka di Indonesia. Dr. Rudi langsung meminta agar sampel DNA diambil dari Sinta, kedua bayi tersebut, dan beberapa orangutan lainnya yang ada di kebun binatang untuk analisis perbandingan. Kami harus mengetahui apakah ada kesamaan genetik yang aneh atau tidak biasa antara bayi-bayi ini dan orangutan lainnya, ujar Dr. Rudi saat diwawancarai. Setelah serangkaian tes, hasilnya benar-benar mengejutkan. Kedua bayi manusia itu, meskipun secara fisik tampak seperti manusia, memiliki DNA yang sangat mirip dengan manusia pada umumnya. Namun, terdapat struktur genetik yang tidak biasa, yang tidak ditemukan pada bayi manusia pada umumnya. Beberapa petunjuk yang ditemukan menunjukkan adanya mutasi atau perubahan yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah oleh pengetahuan ilmiah saat itu. Para ilmuwan terpaksa merenung dan mempertanyakan apakah ini merupakan akibat dari eksperimen ilmiah yang gagal,
atau apakah ada unsur lain yang menyebabkan terjadinya perubahan DNA tersebut. Selain analisis genetika, tim medis juga memeriksa kondisi fisik Sinta. Meskipun orangutan betina ini tampak sehat, dokter menemukan bahwa dia mengalami perubahan hormon yang aneh, yang kemungkinan berhubungan dengan kelahiran bayi manusia tersebut. Namun, tak ada penjelasan medis yang memadai untuk menjelaskan fenomena ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa Sinta mungkin telah terpapar oleh sesuatu yang luar biasa, semacam zat kimia atau radiasi yang mengubah struktur genetiknya. Sementara yang lain menduga adanya campur tangan dari eksperimen manusia yang dilakukan di luar kebun binatang. Sementara itu, opini publik semakin berkembang, dengan banyak orang yang penasaran dan khawatir tentang masa depan bayi-bayi tersebut. Media sosial dipenuhi dengan berbagai teori dan spekulasi tentang asal-usul bayi manusia ini, mulai dari klaim-klaim ilmiah hingga teori konspirasi. Beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan etika di balik eksperimen semacam itu, dan hak hidup bayi manusia yang terlibat. Apakah mereka memiliki hak untuk hidup seperti manusia biasa? Ataukah mereka hanya dianggap sebagai hasil dari kecelakaan ilmiah? Dalam keadaan yang semakin membingungkan ini, banyak pihak yang merasa tidak tahu harus berbuat apa dan kemana arah penyelidikan ini akan membawa mereka. Penyelidikan terus berlanjut, namun jawaban yang pasti masih jauh dari jangkauan. Banyak orang yang mulai meragukan kemurnian dari penelitian yang dilakukan, sementara yang lainnya berharap agar kebenaran dapat segera terungkap. Di sisi lain, Sinta tetap menjadi sosok yang penuh kasih terhadap kedua bayi tersebut. Seolah-olah ia mengetahui bahwa dunia luar sedang memandangnya dengan penuh pertanyaan. Namun, apakah dunia akan dapat menerima kenyataan ini, ataukah fenomena ini akan tetap menjadi misteri besar yang tidak terpecahkan? Semua ini masih harus ditunggu jawabannya. Seiring berjalannya waktu, kejadian yang terjadi di kebun binatang Jawa Timur semakin memanas. Berita tentang orangutan yang melahirkan 2 bayi manusia semakin viral dan mengundang perhatian besar dari masyarakat Indonesia dan dunia. Media sosial dipenuhi dengan diskusi panas, spekulasi, dan opini dari berbagai pihak, yang kebanyakan masih bingung dan terkejut dengan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya di Indonesia, berita ini juga menyebar ke berbagai negara, menarik perhatian berbagai lembaga ilmiah, organisasi hak asasi manusia, serta pemerintah. Beberapa kelompok masyarakat mulai membagi diri dalam 2 kubu yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada yang percaya bahwa ini adalah hasil dari eksperimen ilmiah yang gagal, atau bahkan kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teori-teori tentang adanya manipulasi genetika, eksperimen pada satwa liar, atau bahkan campur tangan teknologi yang tidak etis menjadi topik yang ramai dibicarakan. Kelompok ini menganggap bahwa apa yang terjadi pada Sinta dan kedua bayi itu adalah akibat dari kekurang ajaran manusia yang memanfaatkan hewan sebagai objek eksperimen. Mereka berpendapat bahwa Sinta dan kedua bayi tersebut telah dirugikan oleh tindakan yang tidak sah. Di sisi lain, muncul juga kelompok yang menganggap fenomena ini sebagai sesuatu yang lebih mistis dan spiritual. Beberapa orang beranggapan bahwa kejadian ini merupakan tanda dari kekuatan alam atau campur tangan makhluk gaib yang ingin memberi pesan kepada umat manusia. Beberapa tokoh agama dan spiritualis mulai berpendapat bahwa kelahiran 2 bayi manusia oleh orangutan bisa jadi adalah fenomena yang memiliki makna mendalam dan mungkin ada kaitannya dengan keyakinan kepercayaan tertentu. Beberapa orang mulai merujuk pada cerita-cerita lama dan mitos-mitos yang berhubungan dengan makhluk gaib atau percampuran antara manusia dan hewan dalam kepercayaan tradisional. Di tengah ketegangan ini, para ahli juga tidak kalah sibuk dalam memberikan penilaian mereka. Para ilmuwan yang terlibat dalam penyelidikan semakin terpecah dalam pandangan mereka. Beberapa ilmuwan berusaha menenangkan publik dengan menjelaskan bahwa kelahiran tersebut bisa jadi disebabkan oleh kesalahan dalam eksperimen genetika yang mungkin dilakukan oleh pihak tertentu. Namun, mereka juga mengakui bahwa penjelasan tersebut belum dapat dibuktikan secara konkret, dan bahwa lebih banyak penelitian yang diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Di sisi lain, ada juga ilmuwan yang menekankan bahwa ini adalah kejadian alamiah yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, dan memerlukan penelitian lebih mendalam untuk dipahami sepenuhnya. Media sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh kekaguman terhadap Sinta, kini berubah menjadi medan perdebatan sengit. Sebagian besar pengikut akun-akun media sosial kebun binatang mengungkapkan kebingungannya dan mengkritik pihak kebun binatang karena kurang transparan dalam memberikan informasi terkait kejadian tersebut. Banyak yang merasa bahwa mereka tidak diberi cukup penjelasan,
Sementara yang lain mulai mempertanyakan apakah Sinta dan kedua bayi tersebut harus dipertahankan di kebun binatang atau dikembalikan ke alam liar. Tidak sedikit yang khawatir dengan kesejahteraan bayi manusia yang lahir dalam kondisi yang sangat tidak biasa ini, dan banyak yang bertanya-tanya apakah mereka berhak untuk hidup sebagai manusia atau hanya sebagai eksperimen ilmiah yang tak terduga. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Mereka mulai menerima banyak laporan dari masyarakat yang meminta agar kasus ini diselidiki lebih lanjut. Pihak berwenang mulai menelusuri kebun binatang dan mencari bukti-bukti apakah ada campur tangan pihak ketiga yang berusaha memanipulasi Sinta dan anak-anaknya. Pemerintah bahkan mengirimkan tim khusus untuk memeriksa lebih lanjut keadaan bayi-bayi manusia tersebut, serta mencari tahu apakah ada kemungkinan bahwa mereka bisa hidup normal dalam masyarakat, atau apakah mereka harus dipisahkan dari dunia manusia. Ketegangan pun semakin meningkat. Sementara itu, Sinta, sang ibu yang penuh kasih sayang, tetap berada di kebun binatang, tampak menjaga kedua bayi manusia itu dengan penuh perhatian. Di balik segala kritik, spekulasi, dan teori-teori yang beredar, satu hal yang jelas. Dunia kini berada di ambang perubahan besar, dan Sinta bersama kedua bayi manusia ini menjadi simbol dari sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah mereka adalah hasil eksperimen ilmiah yang gagal? Ataukah ini fenomena luar biasa yang akan mengubah pandangan kita tentang kehidupan dan keberadaan makhluk hidup? Waktu akan menjawabnya. Kehidupan kedua bayi manusia yang lahir dari orangutan Sinta terus menjadi pusat perhatian. Seiring berjalannya waktu, mereka tumbuh dengan cepat dan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Bayi-bayi tersebut, yang diberi nama Yuda dan Sari oleh para petugas kebun binatang, mulai menunjukkan kecerdasan dan kemampuan yang tidak biasa bagi bayi manusia pada umumnya. Pada usia yang masih sangat muda, mereka sudah bisa mengenali wajah-wajah orang di sekitar mereka dan menanggapi dengan ekspresi yang seolah-olah penuh pemahaman. Namun, ada yang sangat berbeda dengan mereka. Meskipun tubuh mereka menyerupai manusia, beberapa ciri fisik mereka tampak lebih mirip orangutan. Kulit mereka, misalnya, terlihat lebih berbulu halus dibandingkan dengan bayi manusia biasa. Tangan dan kaki mereka lebih panjang dari ukuran bayi manusia pada umumnya. Dan meskipun wajah mereka terlihat manusiawi, ada kesan yang aneh pada bentuk hidung dan telinga mereka yang sedikit lebih mirip dengan orangutan. Bayi-bayi ini juga memiliki cengkeraman tangan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada bayi manusia seusia mereka. Para ilmuwan yang memeriksa mereka sangat terkejut dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh Yuda dan Sari, yang tidak ditemukan pada bayi manusia lainnya. Hal ini semakin memperkuat spekulasi tentang adanya perubahan genetik yang tidak biasa pada keduanya. Namun, kecerdasan mereka yang luar biasa adalah aspek yang paling mencuri perhatian. Yuda dan Sari, meskipun masih sangat muda, sudah mulai meniru berbagai perilaku yang mereka amati dari Sinta. Mereka belajar menggunakan alat, seperti batang kayu untuk menyentuh benda atau menggantungkan diri pada ranting. Lebih mengejutkan lagi, mereka mulai berkomunikasi dengan cara yang hampir mirip dengan orangutan. Mereka mengeluarkan suara-suara yang mirip dengan geraman atau teriakan orangutan, namun terdengar seperti upaya untuk berbicara atau mengekspresikan keinginan mereka. Mereka bahkan mulai berinteraksi dengan pengunjung kebun binatang yang datang melihat mereka, seolah-olah mengenali manusia sebagai teman. Pihak kebun binatang yang awalnya bingung dengan situasi ini, kini mulai merasa khawatir. Mereka sadar bahwa kedua bayi ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, tetapi juga adaptasi fisik yang tidak biasa. Jika mereka terus berkembang dalam pola yang tidak sesuai dengan manusia pada umumnya, bisa jadi mereka akan menghadapi tantangan besar dalam berinteraksi dengan masyarakat manusia ketika mereka tumbuh dewasa. Bahkan ada kekhawatiran bahwa mereka mungkin tidak bisa hidup normal di dunia manusia, mengingat ciri fisik dan perilaku mereka yang lebih mirip orangutan. Pakar perkembangan anak yang datang untuk memeriksa kondisi Yuda dan Sari semakin terperangah dengan kecerdasan mereka. Dr. Maria, seorang ahli psikologi perkembangan anak, mengamati bahwa kedua bayi itu sudah mulai bisa memecahkan masalah sederhana dan bahkan menunjukkan emosi yang cukup kompleks, seperti rasa cemas atau senang. Mereka mungkin memiliki potensi intelektual yang jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya, kata Dr. Maria dengan nada terkejut. Namun, mereka juga memiliki sifat yang lebih primitif, seperti insting untuk berpegang pada pohon atau menggunakan alat dengan cara yang mirip dengan orangutan. Meskipun kecerdasan mereka berkembang pesat, ada satu hal yang tetap menjadi perhatian utama. Apakah mereka benar-benar manusia?
Beberapa ilmuwan mempertanyakan apakah Yuda dan Sari akan dapat berfungsi dalam masyarakat manusia yang lebih kompleks, atau apakah mereka lebih cocok hidup di alam liar, seperti orang utan pada umumnya. Namun, yang paling mencengangkan adalah kesetiaan dan kasih sayang yang ditunjukkan Sinta terhadap kedua bayi tersebut. Sinta terus mengasuh dan melindungi mereka dengan penuh kasih, menunjukkan ikatan yang sangat kuat antara ibu dan anak. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah mereka akan mampu bertahan hidup di dunia manusia? Apakah mereka memiliki masa depan yang sama dengan bayi manusia lainnya? Ataukah mereka akan terus hidup dalam ketidakpastian, terjebak antara dunia orang utan dan manusia? Kehidupan Yuda dan Sari yang aneh ini menjadi simbol dari berbagai spekulasi dan kebingungannya dunia. Tak ada jawaban pasti, namun perkembangan mereka semakin menarik perhatian, membawa pertanyaan yang lebih dalam tentang makna kehidupan dan identitas mereka. Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat dari Yuda dan Sari, masalah moral dan etika semakin mendalam. Berbagai pihak mulai terlibat dalam perdebatan sengit mengenai nasib kedua bayi manusia yang lahir dari orang utan tersebut. Di satu sisi, ada pihak yang mendesak agar kedua bayi ini diperlakukan sebagai manusia, dengan hak hidup dan hak-hak dasar yang setara dengan manusia pada umumnya. Mereka menuntut agar bayi-bayi ini diberikan pendidikan, pengasuhan yang layak, dan hak-hak yang setara dengan anak manusia. Di sisi lain, ada pula pihak yang berpendapat bahwa keduanya adalah hasil dari eksperimen yang salah, dan bahwa mereka harus dikembalikan ke alam liar, tempat mereka seharusnya berada. Ketegangan semakin memuncak ketika seorang aktivis hak asasi manusia, Rahmat Jaya, mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan hak asuh atas Yuda dan Sari. Rahmat menegaskan bahwa bayi-bayi tersebut, meskipun terlahir dari orang utan, tetap memiliki hak untuk hidup sebagai manusia, dan tidak seharusnya mereka dijadikan bahan eksperimen atau bahkan diperlakukan sebagai objek. Mereka adalah manusia, meskipun mereka lahir dalam keadaan yang luar biasa, tegas Rahmat dalam pidatonya yang disiarkan luas oleh media. Kita tidak bisa membiarkan mereka hidup dalam penjara kebun binatang, hanya karena asal-usul mereka yang tidak biasa. Sementara itu, di sisi lain, para ilmuwan dan pejabat kebun binatang mulai meragukan keputusan untuk membiarkan bayi-bayi ini tumbuh di lingkungan yang manusiawi. Mereka semakin menyadari bahwa meskipun Yuda dan Sari menunjukkan kecerdasan luar biasa, mereka masih memiliki perilaku yang sangat primitif, yang lebih mirip dengan orang utan daripada manusia. Tim medis yang merawat keduanya khawatir jika mereka dibesarkan dalam masyarakat manusia. Mereka mungkin tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan kebiasaan manusia. Tentu saja, ada juga kekhawatiran mengenai kesehatan mental mereka. Apakah mereka akan bisa merasa nyaman dan diterima dalam dunia yang begitu asing bagi mereka? Pemerintah Indonesia, yang mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah tim independen yang terdiri dari ahli etika, psikolog, dan ilmuwan untuk menyelidiki lebih lanjut. Tim ini diberi tugas untuk melakukan kajian tentang kemungkinan hidup Yuda dan Sari di dunia manusia, dan untuk memberikan rekomendasi tentang apakah mereka seharusnya dibesarkan di kebun binatang, atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai. Diskusi ini tidak hanya tentang kehidupan bayi-bayi tersebut, tetapi juga tentang prinsip-prinsip moral yang lebih luas mengenai hak-hak hewan dan manusia. Di tengah ketegangan ini, Sinta, sang ibu, menjadi pusat perhatian. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan bayi-bayinya. Meskipun ada tekanan untuk memisahkan Sinta dari Yuda dan Sari, Sinta terus menjaga mereka dengan kasih sayang yang mendalam, seolah-olah dia tahu bahwa dunia luar sedang memandang mereka dengan penuh pertanyaan dan ketidakpastian. Keputusannya untuk menjaga kedua bayi manusia itu sebagai anak-anaknya semakin menunjukkan betapa dalam ikatan yang terbentuk antara mereka. Dalam hatinya, Sinta hanya ingin melindungi mereka, tanpa memedulikan spekulasi atau tekanan dunia luar. Pada saat yang sama, ada pula suara-suara lain yang mulai menyuarakan keberatan mereka terhadap perlakuan terhadap Sinta dan kedua bayi tersebut. Aktivis hak-hak hewan mulai memperingatkan bahwa kebun binatang, dengan segala niat baiknya, sebenarnya hanya memanfaatkan Sinta untuk kepentingan komersial. Mereka menganggap bahwa kehidupan Sinta yang sebelumnya damai di alam liar kini telah terganggu oleh perhatian manusia yang berlebihan. Mereka juga khawatir bahwa Sinta dan kedua bayi itu akan terus hidup dalam isolasi yang tidak sehat dan merugikan perkembangan mereka sebagai makhluk hidup yang bebas. Ketika keputusan untuk masa depan Yuda dan Sari semakin mendekat, suasana di kebun binatang semakin tegang. Para ilmuwan masih bimbang,
Beberapa pihak menginginkan agar bayi-bayi ini diperlakukan seperti manusia, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka harus dibiarkan hidup di alam liar bersama Sinta. Semua pihak mulai menyadari bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya akan mempengaruhi hidup mereka, tetapi juga akan membawa dampak besar bagi dunia. Disinilah titik kritis muncul. Apakah kita siap untuk menerima kenyataan bahwa identitas, hak hidup, dan masa depan seseorang tidak selalu ditentukan oleh asal-usulnya? Seiring berjalannya waktu, misteri di balik kelahiran dua bayi manusia oleh orangutan Sinta semakin membingungkan para ilmuwan, pihak berwenang, dan masyarakat luas. Penyidik dari berbagai disiplin ilmu semakin intensif melakukan penyelidikan untuk menemukan jawaban yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada genetika bayi-bayi tersebut, tetapi juga mencari tahu apakah ada faktor lain yang menyebabkan kelahiran yang begitu aneh ini. Para ilmuwan yang terlibat dalam penelitian genetika menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Meskipun tes DNA menunjukkan bahwa Yuda dan Sari secara genetis mirip dengan manusia, ada beberapa elemen dalam kode genetik mereka yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang ada. Beberapa ahli genetika mulai berspekulasi bahwa ada kemungkinan campur tangan teknologi atau eksperimen yang melibatkan perubahan genetik pada orang utan. Ada teori yang berkembang bahwa kebun binatang tersebut mungkin tanpa sengaja melakukan eksperimen dengan DNA atau terpapar bahan kimia yang dapat memodifikasi genetik Sinta. Namun, hingga saat itu, belum ada bukti yang dapat memastikan teori tersebut. Di sisi lain, beberapa peneliti lain mulai berpendapat bahwa kejadian ini bisa saja disebabkan oleh faktor luar yang lebih misterius. Beberapa ilmuwan yang berfokus pada biologi dan fenomena alam mulai menyarankan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini, sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Ada yang berpendapat bahwa kejadian ini bisa jadi adalah sebuah fenomena alam yang tidak terduga, atau bahkan intervensi dari luar angkasa. Namun, ini semua hanya spekulasi, dan tidak ada bukti nyata yang mendukung teori tersebut. Sementara itu, pihak kebun binatang semakin terjebak dalam dilema. Beberapa petugas merasa bersalah dan khawatir bahwa eksperimen yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga telah menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga bagi Sinta dan kedua bayi tersebut. Namun, mereka juga khawatir bahwa jika kebenaran mengenai asal-usul bayi tersebut terungkap, itu akan merusak reputasi kebun binatang dan membahayakan karir mereka. Kebun binatang yang sebelumnya dikenal dengan upaya konservasi satwa dan perlindungan hewan kini menjadi pusat kontroversi yang tidak diinginkan. Para aktivis hak-hak hewan yang telah lama memperjuangkan perlindungan satwa liar, mulai mengkritik keras kebun binatang tersebut. Mereka mendesak agar Sinta dan kedua bayi tersebut dipindahkan ke lingkungan yang lebih alami dan jauh dari tekanan manusia. Mereka berpendapat bahwa Sinta berhak untuk hidup bebas di alam liar, dan bahwa bayi-bayi tersebut, meskipun lahir dalam kondisi yang aneh, berhak untuk hidup tanpa tekanan dan eksploitasi. Namun, kebingungan semakin besar ketika beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Sinta dan bayi-bayi tersebut harus tetap berada di kebun binatang agar mereka dapat dipantau dengan baik, mengingat kondisinya yang sangat tidak biasa. Selama penyelidikan yang semakin mendalam, sebuah teori konspirasi mulai muncul. Beberapa pihak mulai bertanya-tanya apakah kejadian ini merupakan hasil dari eksperimen yang disengaja oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam mengubah struktur genetik makhluk hidup. Ada desas-desus yang berkembang tentang kemungkinan adanya percobaan rahasia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bioteknologi atau lembaga penelitian yang tidak bertanggung jawab. Namun, hingga saat itu, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan atau membantah teori ini. Masyarakat Indonesia semakin terbelah dalam pandangan mereka mengenai kejadian ini. Sebagian besar merasa bahwa ini adalah suatu kecelakaan besar yang harus segera diselesaikan. Sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah fenomena alam yang harus dihormati dan diterima sebagai bagian dari misteri kehidupan. Para media pun semakin gencar memberitakan teori-teori yang ada, menambah ketegangan dan kebingungan di kalangan publik. Namun, meskipun semua teori dan spekulasi yang beredar, satu hal yang jelas, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta dan kedua bayi tersebut. Semua teori ini hanya menghasilkan lebih banyak pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Hanya satu yang pasti, Sinta dan kedua bayi manusia tersebut telah mengubah cara dunia memandang kehidupan dan memberikan tantangan besar dalam memikirkan tentang hak, identitas, dan masa depan makhluk hidup. Kejadian ini, yang dimulai sebagai misteri,
kini telah menjadi simbol dari ketidakpastian yang harus dihadapi dunia modern. Kejadian yang dimulai dengan kehebohan kini mencapai puncaknya. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, spekulasi, dan perdebatan, akhirnya dunia mendapatkan jawaban. Meskipun jawaban tersebut masih penuh dengan ketidakpastian. Keputusan tentang masa depan Yuda dan Sari, serta Sinta, sang ibu, telah diputuskan. Namun dampaknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Keputusan ini tidak hanya akan memengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga merubah pandangan dunia tentang kehidupan, hak-hak makhluk hidup, dan etika ilmiah. Pihak pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah yang berani dan kontroversial dengan memutuskan untuk memindahkan Yuda dan Sari ke sebuah fasilitas penelitian yang aman di luar kebun binatang, di mana mereka dapat dipantau dan dipelajari lebih lanjut dalam lingkungan yang lebih terkontrol. Sinta, yang sebelumnya menunjukkan kasih sayang yang tak terbatas kepada kedua bayi itu, tetap akan bersama mereka, meskipun tidak dalam kebun binatang yang sama. Keputusan ini diambil setelah banyak diskusi panjang dengan para ahli etika, psikolog, serta pakar hak-hak hewan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua bayi manusia tersebut untuk dibesarkan dalam lingkungan yang lebih manusiawi, namun juga memperhatikan kesejahteraan Sinta sebagai ibu. Keputusan ini menuai protes besar dari berbagai pihak. Aktivis hak asasi manusia mengkritik keras tindakan ini, merasa bahwa kedua bayi tersebut seharusnya tetap diberi hak hidup layaknya manusia biasa, di luar pengawasan ilmiah. Mereka berargumen bahwa Yuda dan Sari memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang setara dengan anak manusia lainnya, bukan hanya menjadi objek penelitian atau perlakuan eksperimental. Mereka menuntut agar pemerintah Indonesia mengakui kedua bayi tersebut sebagai manusia sepenuhnya dan memberikan mereka kebebasan untuk hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak ketiga. Sementara itu, kelompok hak-hak hewan semakin menguatkan protes mereka. Mereka menuntut agar Sinta dipulangkan ke alam liar, tempat di mana dia dapat hidup bebas tanpa tekanan dunia manusia yang semakin membebani. Mereka juga memperingatkan agar kebun binatang dan pihak berwenang tidak lagi mengeksploitasi Sinta dan kedua bayi itu demi kepentingan ilmiah atau hiburan publik. Sinta dan bayi-bayi itu berhak untuk hidup dengan cara mereka sendiri, jauh dari eksploitasi manusia, kata seorang juru bicara kelompok hak-hak hewan dengan penuh emosi. Mereka bukan objek untuk percobaan atau tontonan. Di tengah semua kekacauan ini, Yuda dan Sari mulai menunjukkan kemampuan sosial yang lebih besar, berinteraksi dengan manusia secara lebih sadar dan terarah. Mereka semakin cerdas dan mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih manusiawi. Meskipun perilaku primitif mereka tetap ada. Keadaan ini semakin membuat kebingungan besar. Apakah mereka akan mampu beradaptasi dengan kehidupan manusia, atau tetap hidup di antara dunia manusia dan hewan? Namun, dunia akhirnya diguncang dengan sebuah pengumuman yang mengejutkan. Pada hari yang sama ketika Yuda dan Sari dipindahkan ke fasilitas penelitian, sebuah tim ilmuwan yang independen berhasil menemukan sebuah bukti yang mengungkapkan bahwa kejadian kelahiran ini tidak terjadi begitu saja. Ternyata, ada faktor luar yang terlibat. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi bioteknologi yang mencoba untuk menciptakan makhluk hidup baru dengan memanipulasi DNA orangutan dan manusia. Eksperimen ini, yang sebelumnya disembunyikan, ternyata telah berjalan tanpa pengawasan yang memadai, menghasilkan hasil yang tak terduga dan mengejutkan dunia. Dengan bukti ini, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan besar untuk mengusut lebih dalam tentang siapa yang bertanggung jawab atas eksperimen ini. Keputusan untuk mengungkapkan kebenaran ini membawa dampak besar tidak hanya bagi kebun binatang, tetapi juga untuk dunia ilmiah. Dunia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa eksperimen genetika semacam itu tidak hanya melibatkan pertanyaan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang moralitas, etika, dan keadilan. Sinta dan kedua bayi itu, yang awalnya dianggap sebagai anomali alam, kini menjadi simbol dari bahaya eksperimen ilmiah yang tidak terkendali, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam penelitian yang melibatkan makhluk hidup. Cerita ini berakhir dengan dunia yang terguncang oleh kebenaran yang akhirnya terungkap, meninggalkan pertanyaan besar yang akan terus membayangi kehidupan manusia. Sejauh mana kita bisa mengubah kehidupan makhluk hidup demi ilmu pengetahuan, dan apa konsekuensinya bagi hak-hak mereka? Sinta, Yuda, dan Sari akhirnya menemukan tempat mereka dalam dunia yang penuh kontroversi ini. Namun pertanyaan tentang hak, identitas, dan eksistensi mereka akan terus menghangatkan perdebatan sepanjang waktu.